Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan spesifikasi dari Asus Desktop D540MC. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Siti Divasara, sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Heri Fitriono sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Siti Nursyafa, saya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas sedikit tentang alat input dan output. Jadi, alat input adalah sejumlah komponen yang digunakan user untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan alat output yaitu peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar komputer atau juga untuk memindahkan data dari komputer ke perangkat lainnya. Alat input dan output pada Asus Desktop D540MC. Yang pertama ada RJ45 LAN. Ini adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau Local Area Network dan topologi jaringan lainnya. Selanjutnya ada HDMI. Ini merupakan kabel untuk menyalakan monitor. VGA out. VGA merupakan salah satu dari kabel monitor yang dapat menampilkan gambar di monitor. Yang selanjutnya ada DVI-D. DVI merupakan singkatan dari Digital Video Interface, yaitu sebuah kabel port untuk menyambungkan CPU dan monitor supaya monitor dapat menyala dengan sinyal digital. Channel audio atau tripod. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Lalu ada PS2. Ini adalah keyboard yang berbentuk bulat. Ada juga USB 2.0, USB 3.1 dan Type-C. USB singkatan dari Universal Serial Bus merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat keras. Dan ada RS232 atau COM4. Ini adalah standar komunikasi serial yang didefinisikan sebagai antarmuka antara perangkat terminal data dan perangkat komunikasi data menggunakan pertukaran data biner secara serial. Saya pikir untuk saya sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu storage Asus Desktop D540MC. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Adapun storage atau hard disk yang digunakan oleh Asus Desktop D540MC yaitu SATA, hard disk SATA 1 TB. Nah, di sini ada penjelasan tentang SATA dan ATA. SATA dan ATA ini merupakan kabel untuk mentransfer data antara motherboard serta media penyimpanan data. Hanya yang membedakan yaitu bentuknya. Bisa terlihat dari gambar. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan hard disk SATA bila dibandingkan dengan ATA. Keunggulannya yang pertama yaitu SATA memiliki sifat hot plug, artinya dapat dipasang pada kondisi komputer masih menyala. Yang kedua, kabel SATA memiliki panjang hingga 1 meter, sementara ATA hanya 18 inci atau setengah dari panjang kabel SATA. SATA memiliki konektor jenis USB yang mudah dipasang, sementara ATA konektor 40 pin yang mudah terlepas. Yang keempat, konsumsi daya untuk hard disk SATA hanya 0,25 volt, sementara ATA bisa lebih dari 5 volt.
Adapun kekurangan hard disk SATA bila dibandingkan dengan ATA. Yang pertama yaitu hard disk SATA kadang-kadang akan membutuhkan drive khusus yang akan dimuat ke komputer ketika menginstal sistem operasi dalam rangka untuk komputer dan memanfaatkan hard drive SATA. Yang kedua, SATA kabel memungkinkan untuk hanya satu hard drive SATA akan terhubung pada suatu waktu, sedangkan kabel PATA memungkinkan untuk hooking up dua hard disk PATA per kabelnya. Selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor Asus Desktop D540MC ini menggunakan Core i7 8700. Nah, kita harus tahu apa guna atau fungsi prosesor. Prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Adapun keunggulan prosesor Core i7 8700 ini, yang pertama, Intel Core i7 8700 mengemas semua kebaikan arsitektur Coffee Lake ke dalam amplop 65 watt, termasuk 6 core hyper-threaded, keunggulan manufaktur 14 nm++, dan kecepatan clock turbo boost yang lebih tinggi daripada CPU generasi sebelumnya. Yang kedua yaitu Core i7 8700 memiliki fitur 6 inti yang sama, 12 MB cache L3, dan pengontrol memori berkemampuan DDR4. Yang ketiga yaitu Core i7 8700 hadir dengan mesin UHD grafik 630 terintegrasi yang memberikan Intel keuntungan atas prosesor Ryzen 7 dan 5 yang bersaing atas on-die. Selanjutnya yaitu kekurangan prosesor Core i7 8700. Yang pertama yaitu biaya atau harga. Harga jual yang lebih mahal dapat memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi agar menunjang kinerja Core i7 ini. Yang kedua yaitu perangkat. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Intel Core i7 ini, maka perangkat tambahan yang perlu ditambahkan seperti VGA, RAM, dan lain-lain itu haruslah memiliki spek yang tinggi, sehingga bisa mengimbangi dan memaksimalkan kerja dari prosesor ini. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan pada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya, yaitu Operating System dan Communication Device dari Asus Desktop D540MC. Yang pertama yaitu Operating System atau sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai jurik untuk melakukan program komputer. Asus Desktop D540MC sendiri menggunakan Windows 10 Pro sebagai sistem operasinya. Adapun fitur dari Windows 10 Pro yaitu Group Policy, Mobile Device Management, Enterprise State Roaming with Azure Directory, Windows Store for Business, Assigned Access, dan lain-lain. Fitur-fitur tersebut sangat berguna untuk kamu yang bekerja di bidang profesional yang dituntut untuk melakukan kerjasama dengan rekan kerja lainnya. Selanjutnya, Communication Device. Communication Device adalah komponen dari hardware yang ada di dalam komputer dan berguna untuk mengirim data, instruksi, dan informasi ke komputer lain melalui kabel, telepon lines, cellular radio networks, satelits, dan media transmisi yang lain. Communication device dari Asus Desktop D540MC yaitu menggunakan LAN. LAN atau Local Area Network merupakan internet dengan jaringan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP, hub, router, dan lain sebagainya. Contoh cakupan wilayah LAN yaitu ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Adapun keuntungan dari jaringan LAN yaitu biaya perawat dan pemasangan yang murah, akses internet yang cepat, dan tidak perlu tenaga ahli profesional untuk melakukan perawatan. Namun kekurangannya yaitu jika banyak PC yang tersambung maka jaringan LAN akan melambat dan software harus dirancang untuk multi-user. LAN begitu lambat di speed modemnya
Dan jika ada salah satunya yang terkena virus, maka komputer lain akan bervirus, karena semua PC yang terhubung. Nah, dari semua yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Asus Desktop D540MC memiliki input-output berupa RJ45 LAN, HDMI, FGA out, DVD, channel audio, PS2, USB 2, USB 3.1 Gen 1, RS232, headphone, mikrofon, dan Type-C. Memiliki prosesor Intel Core i7 8700, storage SATA 1 TB, dan menggunakan Windows 10 Pro sebagai sistem operasinya, serta menggunakan LAN untuk communication device-nya. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.